Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar adik-adik semua dan juga bunda? Nah, kali ini kita akan membaca sebuah buku yang Masya Allah ya, isinya itu bagus banget, recommended banget, yang berjudul Mimpi Pak Ahmad Perjalanan Haji ke Baitullah. Buku ini dituliskan oleh Fauzia Gilani dan ilustratornya adalah Sophie Burrows. Oh iya, ini bukunya Masya Allah ya, bagus banget ya. Selain memang dari gambar-gambarnya yang lucu, colorful ya, penuh warna, juga hardcover, insya Allah lebih awet ya, dan kertasnya juga bagus banget. Oke. Suatu ketika hiduplah seorang petani yang baik hati, namanya Pak Ahmad. Dia sangat mencintai Allah. Mimpi terbesarnya adalah pergi haji ke Baitullah. Sayangnya Pak Ahmad terlalu miskin. Ia harus bekerja keras untuk pergi haji. Setelah bekerja keras beberapa tahun di peternakannya, kantong uang Pak Ahmad pun penuh. Akhirnya mimpinya akan segera terwujud. Pak Ahmad memandangi langit sambil berkata, "Oh Allah, aku datang kepadamu." Ketika melintasi lereng gunung, Pak Ahmad melihat anak-anak kecil sedang duduk. "Mengapa kalian terlihat sedih? Kalian tidak sekolah?" tanya Pak Ahmad. "Sekolah kami terbakar," anak-anak itu menjawab. Pak Ahmad tersenyum. "Jangan bersedih. Aku punya sedikit uang. Insya Allah aku akan membantu memperbaiki sekolah kalian." Pak Ahmad bekerja memperbaiki atap yang bocor. Ia mengganti jendela-jendela yang hancur. Tembok-tembok yang rusak ia bangun kembali. Tak lama kemudian sekolah itu selesai diperbaiki. Anak-anak sangat senang. Mereka berterima kasih atas kebaikan Pak Ahmad. Kemudian Pak Ahmad melihat kantong uangnya. Semua uangnya untuk pergi haji sudah habis. Pak Ahmad pun pulang ke rumahnya. "Aku akan bekerja lebih giat lagi dan menabung. Insya Allah nanti aku akan pergi haji." Ia pun berdoa kepada Allah. Pak Ahmad kembali giat bekerja. Ia merawat semua tanaman dan ternaknya untuk dijual. Hingga suatu hari, kantong uang Pak Ahmad penuh kembali. "Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Kini aku benar-benar bisa pergi haji," ujar Pak Ahmad. Pak Ahmad pun membawa kantong uangnya, lalu menaiki kudanya. Belum jauh berkendara, Pak Ahmad melihat seorang anak duduk di tepi jalan. Anak itu meringkuk, memeluk kakinya. Ia terlihat kesakitan. Pak Ahmad menghampirinya. Tiba-tiba seseorang bapak muncul. "Hei, ayo kerja!" teriak bapak itu. "Tapi anak ini sedang sakit," ujar Pak Ahmad. "Utangnya padaku banyak sekali, dia harus bekerja," bapak itu menjawab. Pak Ahmad mengeluarkan kantong uangnya. Diberikannya sejumlah uang kepada sang bapak. Sambil menggerutu, sang bapak pun pergi. Anak kecil itu memandang Pak Ahmad. "Aku tidak punya rumah, aku juga tak kuat berjalan," ujarnya. "Jangan khawatir, aku akan menjagamu," Pak Ahmad tersenyum. Akhirnya, anak itu tinggal di peternakan Pak Ahmad. Anak itu bernama Hasan. Hasan semakin besar. Ia sudah bisa membantu Pak Ahmad menangkap ayam dan menjaga hewan-hewan di peternakan. Meski sangat menyayangi Pak Ahmad, kadang-kadang Hasan rindu keluarganya. Di suatu petang, Hasan berkata kepada Pak Ahmad, "Aku ingin mencari ayah dan ibuku." Pak Ahmad mengangguk dan tersenyum. "Tentu saja, cari dan temukan mereka. Itu akan membuatmu bahagia." Hasan pun pergi mencari keluarganya.
Kini, tanpa Hasan, hidup Pak Ahmad tak lagi sama. Pak Ahmad merasa kehilangan Hasan. Tapi mimpinya untuk pergi haji membuatnya kuat. Suatu hari, Pak Ahmad menengok kantong uangnya. Ternyata isinya sudah penuh. Alhamdulillah, sekarang aku bisa pergi haji, ujar Pak Ahmad. Pak Ahmad kini sudah tua. Ia pun pergi dengan kereta yang ditarik oleh kuda. Di perjalanan, Pak Ahmad melihat orang berbincang. Mereka ingin membangun masjid, tapi tak punya cukup uang. Mereka amat sedih. Jangan bersedih, aku ada sedikit uang. Bangunlah masjid kalian, kata Pak Ahmad. Pak Ahmad membawa batu bata dan semen. Ia memotong ubin dan memaku kayu. Pak Ahmad bekerja giat bersama penduduk kampung. Beberapa bulan kemudian, masjid itu pun berdiri. Pak Ahmad menengok kantong uangnya. Tak ada lagi uang hajinya tersisa. Ia pun kembali ke peternakannya. Dalam perjalanan pulang, Pak Ahmad memandangi langit. Ia berdoa, "Ya Allah, aku akan bekerja keras dan menyisihkan uangku. Suatu hari nanti, aku akan pergi haji, insya Allah." Kini, Pak Ahmad sudah semakin tua dan lemah. Dia tak lagi dapat bekerja dengan cekatan. Pak Ahmad menengok kantong uangnya. Kosong, tidak ada isinya. Aku tidak bisa pergi haji. Pak Ahmad bersedih. Suatu hari, Pak Ahmad melihat seseorang datang. Lelaki itu menunggang kuda menuju ke peternakannya. "Siapa kamu?" tanya Pak Ahmad. "Ini aku, Hasan," seru lelaki itu. "Aku datang untuk membawamu pergi haji," seru Hasan. Pak Ahmad amat senang dapat bertemu Hasan lagi. "Masya Allah Hasan, terima kasih. Bisakah kita pergi sekarang? Aku sudah semakin tua." Pak Ahmad tertawa. Hasan membantu Pak Ahmad naik ke atas kereta. Mereka berbincang sambil berkendara. Pak Ahmad tak henti-henti memuji Allah. Pak Ahmad dan Hasan melewati sebuah sekolah. Anak-anak berlarian keluar. Mereka melambai sambil tersenyum kepada Pak Ahmad. "Kami menyayangimu, Pak Ahmad," teriak mereka. Mereka memberi Pak Ahmad hadiah, sehelai kain putih untuk beribadah haji. Berhari-hari kemudian, Pak Ahmad dan Hasan berjalan melewati sebuah kampung. Orang-orang kampung berlari menyambut Pak Ahmad. Mereka pun menyapa, memberi makanan dan minuman untuk Pak Ahmad. "Kami menyayangimu, Pak Ahmad," seru mereka. Setelah melanjutkan perjalanan, Hasan menghentikan keretanya di sebuah rumah kecil. Seorang lelaki dan perempuan berdiri di depan rumah itu. Mereka adalah orang tua Hasan. "Terima kasih telah mengurus Hasan," ujar mereka. Mereka memberi sebuah kantong besar berisi uang kepada Pak Ahmad. "Kami menyayangimu, Pak Ahmad," ujar mereka tulus. Tak lama, Pak Ahmad pun tiba di Mekah. Hasan mengajak Pak Ahmad ke depan Ka'bah. Pak Ahmad tersenyum, air mata mengalir di pipinya. Pak Ahmad memandangi langit sambil berkata, "Aku mencintaimu, Allah." Akhirnya, mimpi Pak Ahmad menjadi kenyataan. Masya Allah, jadi itulah akhir dari ceritanya. Ternyata mimpi yang bertahun-tahun tertanam dan selalu Pak Ahmad panjatkan kepada Allah, akhirnya tercapai ya. Di ujung cerita Pak Ahmad bisa naik haji. Nah, buku ini ditujukan oleh pengarangnya untuk seseorang. Ini sangat mengharukan ya, bagian yang ini saya bacakan.
Untuk lelaki yang dicintai ayahku, yang kumandang azannya menggema di Masjid Rutter Street puluhan tahun. Untuk orang yang paling baik dan paling lembut, Dr. Muhammad Siddiq, aku menyayangimu paman. Terima kasih, semoga bermanfaat ya. Dan insya Allah kita bertemu lagi dengan koleksi buku yang berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.